Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan menerima firman Tuhan pagi ini. Dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini akan memberikan nasihat, tuntunan, dan arahan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami tetap mau menerima dan rindu akan firman-Mu. Pagi ini, di hari Minggu pagi ini kami ingin hati kami diisi kembali dengan firman yang menyegarkan, yang memberikan nasihat, tuntunan, dan arahan yang penting untuk kami lakukan, Tuhan. Kami percaya di masa-masa sulit sekalipun, ketika kami tetap memiliki firman yang menjadi tuntunan bagi hidup kami, maka kami tidak pernah akan tersesat. Kami tidak pernah akan terjerumus, karena firman-Mu itu menjadi terang bagi langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini, mengikuti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan secara online di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan bekerja dan hadirat-Mu terus melawat kami di rumah-rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara semuanya yang saya kasihi. Hari ini adalah hari Minggu ketiga di mana kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan selesai dan kita bisa beribadah kembali, berkumpul di gereja seperti biasa. Tapi walaupun kita belum bisa berkumpul, tapi saya percaya ketika saudara mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan juga tetap saudara terima, terutama berkat rohani. Dan berkat jasmani pun akan mengikuti kita semuanya. Saudara, hari-hari ini saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian wabah virus COVID-19 ini. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah ini sudah mendekati kiamat? Ya, saya bilang saya nggak tahu mau kiamat atau enggak. Karena firman Tuhan sudah berkata, tidak ada seorang yang tahu kapan waktunya. Ada orang lagi bertanya, apakah ini sudah akhir zaman? Kalau itu pertanyaan saya jawab, ya. Saat ini memang sudah memasuki akhir zaman. Dan banyak tanda-tanda sudah digenapi. Yang penting hari ini bukan kita tahu kapan Yesus datang kembali, kapan kiamat dan sebagainya. Tapi yang penting sebagai orang yang arif dan bijaksana, kita harus mempersiapkan diri benar-benar. Jadi artinya gini, jangan santai dengan keadaan seperti ini. Saudara nggak bisa acuh, nggak bisa cuek. Jangan jadi orang Kristen yang biarinlah, mau apa terjadilah, jalani saja. Dan tanpa ada sesuatu yang kita lakukan, itu sesuatu yang bodoh di hadapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu berita dari WA bahwa Italia sudah menyerah. Di sana dikatakan Perdana Menteri Italia berkata, penjagaan kami sudah tidak ada lagi. Penyakit ini terus membunuh kami. Segala penyembuhan di dunia sudah tamat. Semalam 427 orang meninggal, hari ini 627 orang meninggal, 1.529 orang meninggal dalam waktu 3 hari. 5.986 kasus baru dalam 1 hari. Dan mereka menyatakan bahwa Italia telah gagal sepenuhnya. Presiden Italia menangis. Italia merupakan negara yang memiliki pertahanan kesehatan terbaik di dunia, tapi mereka telah gagal mencegah COVID-19 masuk ke negaranya. Karena berita-berita yang seperti ini kita sudah sering kali dengar, saudara semuanya. Dan kita pun di Indonesia tiap hari mendapatkan berita ini tanpa bisa di stop. Ya, itu membuat kita takut, membuat kita
khawatir dan sebagainya. Tapi saya yang ingin sampaikan gini, bukan cuma sampai ditakut dan sampai dikhawatir. Tapi apa langkah yang kita harus lakukan menghadapi semuanya ini, menyikapi semuanya ini. Itu yang lebih penting, saudara semuanya. Dan saya tahu bahwa ada satu ayat yang berkata, saya ingin bacakan kepada saudara, untuk saudara semua. Ayat itu ada di dalam kitab Nabi Amos 8, ayat 11 dan 12. Amos 8, ayat 11 dan 12. Ayat 11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Wow, saudara, kalau saya baca ayat ini, saya tidak bisa bayangkan. Hari-hari ini, 3 minggu ini kita di stop, tidak boleh ibadah karena harus mengikuti instruksi pemerintah. Ya, kita harus tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak boleh saling berdekatan dan sebagainya, tidak boleh melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Ini aja sudah membuat beberapa orang mulai resah. Beberapa orang mulai gelisah. Aduh, kapan ya? Kapan ya kita mau kembali beribadah lagi? Nah, ada orang-orang yang tanya kepada saya, aduh, aku sudah rindu loh firman, aku sudah rindu loh kebaktian, aku sudah rindu loh ibadah. Saudara, saya katakan begini, saat ini kita masih bisa mendapatkan firman. Kita belum bisa beribadah di gereja, kita bisa dapat firman dari media sosial, dari YouTube dan sebagainya. Saudara masih bisa dengan bebas. Tapi hari itu, kata firman Tuhan, waktunya akan datang, kita untuk dengar firman aja tidak bisa. Sampai akan terjadi kelaparan, kehausan, tapi bukan akan makanan dan minuman. Bukan akan makanan dan air, tapi akan firman Tuhan. Bayangkan kalau itu akan terjadi. Sebab itu, melalui firman Tuhan pagi ini, saya ingatkan begini. Jangan jangan kita berespon yang tadi kan ada orang-orang mulai gelisah, ingin ibadah belum bisa. Bahkan hari-hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa jemaat. Ini hari 5 April harusnya kita minggu pertama melakukan perjamuan kudus. Bagaimana hari ini kita tidak perjamuan kudus atau gimana? Nanti setelah firman Tuhan, setelah khotbah ini akan saya umumkan kepada semua jemaat. Kita akan melakukan perjamuan kudus kapan dan bagaimana caranya. Tapi ada respon yang lain, saudara semuanya. Mereka fine-fine aja. Nggak kebaktian di gereja, oh ya biasa-biasa saja. Lebih enak lah minggu, bisa tidur sampai siang. Ada beberapa orang yang merasa nggak ada ibadah di gereja, lebih nyaman, lebih bebas. Ya. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara semuanya, satu hari akan datang. Kita cari firman, nggak ada. Sehari ini masih bisa cari firman. Kita lapar, kita rindu firman, kita rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada. Tidak bisa. Cari dimanapun tidak bisa. Karena keadaan atau apapun. Karena firman Tuhan ini akan digenapi. Jadi, saya ingin memberikan arahan kepada kita semua hari ini. Apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini. Saya tidak bilang ini kondisi sudah mendekati hari kiamat atau apa, saya tidak berkata begitu. Tapi, masihkah kita tetap mau mengutamakan yang lain lebih dari Tuhan, saudara semuanya? Beberapa minggu yang lalu saya posting di akun saya, itu berkata bahwa dalam waktu 3 bulan ini, Tuhan izinkan COVID-19 datang. Sehingga kesulitan menimpa kita dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan, kebanggaan, dan agenda pribadi kita.
Tanpa kita sadari seringkali kita menomorsekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal yang lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan olahraga sekarang akan, saudara, kita lihat bahwa semua stadion ditutup. Orang-orang yang mengutamakan uang dan berkata uang itu segala-galanya, sekarang mereka melihat mengalami ekonomi runtuh. Yang menomorsatukan pekerjaan, mereka sekarang tidak bisa bekerja. Banyak orang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Dan hati saya terenyuh karena apa? Karena saya pergi ke hari-hari ini, saya makan di mana, di restoran, semua pada sepi. Banyak yang tutup. Toko-toko, kantor-kantor memberlakukan karyawan itu masuknya bergantian karena tidak ada pemasukan, sepi. Jadi mereka mengurangi kos, mengurangi pengeluaran. Karyawan demi karyawan digilir masuknya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan ada yang gajinya dipotong separuh dan sebagainya. Ada satu karyawan berkata kepada saya, karyawan dari perusahaan lain berkata, karena saya ngalami seperti ini, gaji saya dipotong 50%, maka saya tidak tahu saya harus bayar uang kuliah anak saya dengan uang apa. Karena gaji saya full pun itu masih ada kekurangan. Apalagi sekarang gaji saya dipotong 50%. Bagaimana anak saya nanti harus bayar kuliah? Sedangkan hari-hari bulan ini adalah bulan Agustus dia selesai kuliahnya dan akhir-akhir menjelang selesai kuliahnya ini ada banyak dana yang harus dikeluarkan untuk persiapan ujian, persiapan wisuda, dan sebagainya. Saudara-saudara semuanya, orang-orang yang mengutamakan uang, mengutamakan pekerjaan, mereka sekarang kehilangan pekerjaan. Mereka yang menomorsatukan, mementingkan pergaulan lebih daripada Tuhan, mereka sekarang tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Mereka yang menomorsatukan pengetahuan, pendidikan, kepandaian, sekarang sekolah-sekolah, kampus ditutup semuanya. Mereka yang menomorsatukan makan, minum, dan sebagainya, kafe-kafe, restoran, banyak yang tutup dan banyak yang diobrak oleh polisi ketika mereka makan, bergerombol, dan sebagainya. Dan bahkan banyak hal yang kita lihat terjadi akhir-akhir ini. Saudara semua, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan arahan kepada saudara semua sebagai jemaat Tuhan. Apa yang kita harus lakukan di masa-masa seperti ini? Mumpung firman Tuhan masih kita bisa dapatkan. Perhatikan kata-kata saya. Mumpung firman Tuhan masih kita bisa dapatkan. Walaupun kita hari-hari ini mulai sulit untuk bisa berkumpul beribadah bersama. Tapi secara pribadi kita masih bisa. Mumpung masih bisa mendengar firman, kita dengar firman. Baca firman, baca firman, baca firman. Jemaat Tuhan yang selama ini merasa, ngapain baca firman ngantuk. Ya, kalau main game enggak ngantuk. Ya, kalau baca firman baru berapa detik aja belum selesai satu ayat sudah angop. Sudah mulai meredup, mulai ngantuk. Saya sarankan kepada saudara semuanya. Masa-masa seperti ini, kumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Tabung firman dalam tabunganmu. Kau baca firman, ngerti atau enggak ngerti, baca, pokoknya baca. Dengar firman. Dengar firman bukan membuat pinter kritik, bukan. Mendengar firman bukan untuk membuat engkau pandai secara teori dan seperti orang Parisi, bukan. Tetapi dengar firman untuk memperbaiki hidupmu. Dengar firman jangan pikir, oh ini cocok untuk orang lain, bukan. Setiap engkau dengar firman, cari firman yang keras, firman yang menusuk. Tujukan itu untuk diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Tidak ada gunanya kita. Baca terus, tabung firman Tuhan, kumpulkan supaya deposito firman-Mu semakin banyak. Dan ketika masa-masa di saat firman kita tidak bisa dapatkan lagi, itu firman akan terus bekerja, dan akan menghidupi kehidupan iman-Mu. Jangan sampai hari-hari ini sudah mulai masuk masa-masa sulit seperti ini. Saudara sebagai jemaat Tuhan, banyak di rumah,
banyak tidur, makan, tidur. Tidak pakai waktu untuk hal-hal yang berguna. Baca firman. Dengar firman sebanyak-banyaknya. Tabung terus firman itu. Tadi saya katakan depositokan firman-Mu itu, dan ketika itu masa sulit datang, engkau tidak dapat cari firman lagi, tidak bisa mendengar firman. Biar firman itu terus yang akan menghidupi kehidupan iman kita terus. Ya, ini penting sekali. Ini penting sekali. Jangan menjadi orang Kristen yang cuek di masa-masa seperti ini. Ya, dan ingat yang kedua, ketika saudara sudah baca firman, dengar firman, ingat yang tadi pertama, jangan untuk membuat teori secara pandai, secara teori saja. Dan engkau tusuk orang lain, tuding sana, tuding sini. Bukan. Tapi menuding diri sendiri, itu penting. Yang kedua, mari mulailah mendisiplinkan waktu untuk bersaat teduh di rumah masing-masing. Setiap hari. Dulu banyak alasan. Ayo saat teduh, aduh enggak ada waktu. Ayo saat teduh, doa nyembah Tuhan. Aduh, alasannya ini dan itu dan sebagainya. Tapi di masa-masa seperti ini seharusnya kita mulai mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri untuk mempunyai waktu yang tetap setiap hari. Kita mulai di rumah masing-masing nyembah Tuhan dalam beberapa menit, dalam beberapa jam. Sembah Dia dalam keheningan, di mana di situ engkau akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan kesegaran, mendapatkan kuasa Tuhan, dan itu harus kau lakukan, harus kau lakukan. Dan yang ketiga, apa yang saudara harus lakukan? Tadi yang pertama, kumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mendisiplinkan diri untuk memiliki waktu saat teduh setiap hari. Jangan pernah lupa. Yang ketiga, di masa-masa seperti ini, bagikan kasih kepada yang lain, kepada sesama. Bagikan kasih kepada sesama. Saya kemarin mendapatkan satu video di WA saya. Saya sangat terharu dengan melihat video itu. Karena ditayangkan di video itu, orang-orang yang kekurangan, dia masih menyisihkan uangnya untuk menolong, disumbangkan ke satu badan atau yayasan untuk menolong orang-orang yang nggak bisa makan hari-hari ini. Yang nyumbang itu adalah tukang sampah. Dia sumbang berapa, saudara? 20.000. Dan dia bilang gini, mungkin di antara semua yang menyumbang saya yang paling kecil sumbangan saya. Tapi ini yang saya bisa lakukan. Saya ingin supaya ada orang yang nggak bisa makan melalui uang ini, dia tetap bisa makan. Ada Bapak Gojek, dia menyumbangkan uang 10.000. Dia bilang begini, hari ini kami belum dapat uang apa-apa. Saya masih belum bisa beli beras untuk keluarga saya makan di rumah. Tapi saya punya uang 10.000 ini saya sumbangkan untuk orang-orang yang tidak bisa makan seperti saya. Saya pikir gini, orang yang tidak bisa makan aja bisa nyumbang. Ya, mari kita di masa-masa seperti ini kita memiliki kasih yang nyata. Bukan cuman kasih itu dibicarakan di gereja, kasih itu cuma dinyanyikan, kasih itu cuma di angan-angan kita. Kita berandai-andai kalau seandainya aku kaya, aku punya ini, aku akan ini, kita lihat contoh teladan dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi dia tetap memiliki kasih dan dia sisihkan uangnya. Saudara, kita mungkin adalah bukan orang-orang yang seperti itu. Kita jauh lebih diberkati dalam hal materi, dalam hal finansial. Memang hari-hari ini kita banyak kebutuhan. Hari-hari ini uang seret, usaha sepi, uang masuk tidak seperti biasanya. Dan jangan pernah lupa, jangan di masa-masa ini kita menjadi orang egois. Kita menjadi orang yang hanya mengingat diri kita sendiri. Pokoknya aku bisa makan, pokoknya aku bisa simpan uang, pokoknya aku bisa, tidak peduli orang.
Firman Tuhan di kitab Injil Matius berkata, Tuhan berkata kepada orang-orang murid-muridnya, pada waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku makanan. Pada waktu aku di penjara, engkau tidak melawat aku. Pada waktu aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian kepadaku. Lalu murid-murid bertanya, kapan Tuhan engkau telanjang? Kapan Tuhan engkau lapar? Kapan Tuhan engkau di penjara? Tuhan bilang, ketika engkau tidak melakukan kepada seorang yang lebih lemah daripadamu. Sebab itu di masa-masa seperti ini, uang seret, uang pemasukan berkurang 50% atau lebih. Di masa-masa seperti ini, mari kita tetap punya kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu tidak pernah kering atas hidup kita dan itu selalu melimpah-limpah dan akhirnya sikap kita kepada orang lain juga terus selalu ingin memberikan melalui kasih hati kita yang mengasihi kita memberikan apa yang kita bisa lakukan. Walaupun itu tidak besar jumlahnya. Walaupun mungkin gereja belum mengelola. Tapi saya katakan 1 minggu yang lalu gereja memberikan sejumlah dana yang lumayan besar kepada melalui Gereja Betel Indonesia untuk membeli alat pelindung diri bagi tim medis yang menangani pasien-pasien corona. Gereja keluarkan duit berapa juta untuk menyumbang mereka. Dan saya ingin semua jemaat Tuhan yang dengar mulai bagikan kasih di mana-mana. Walaupun itu belum dikelola oleh gereja. Secara pribadi lakukan. Saya bersyukur sebelum saya berkhotbah ini ada satu RC, ada satu komsel di gereja, ya, salah satu komsel di gereja Imamat Rajani yang minta izin kepada saya. Bolehkah saya mau bagi-bagi makanan, nasi, mau bagi-bagi makanan kepada warga sekitar di Jalan Kertajaya. Saya bilang boleh. Saya belum jawab. Sekarang ini saya belum jawab. Setelah khotbah ini saya akan jawab via WA. Saya akan bilang boleh, cuman asal harus tetap jaga kesehatan, pakai alat pelindung diri dan semuanya supaya melalui itu pun kita tidak akan tertular. Ya, saya bersyukur jemaat Tuhan mulai tanggap. Mari kita semua lakukan kasih. 3 hal yang kita harus lakukan di masa-masa seperti ini. Tadi saya bilang, tabung firman sebanyak-banyaknya. Baca firman terus. Ngerti, tidak ngerti, baca terus. Kedua, disiplinkan diri untuk saat teduh setiap hari. Ya, hubunganmu dengan Tuhan. Yang ketiga, berikan kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Justru di masa-masa sulit seperti ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hidup kita terus akan dibawa Tuhan naik dan terus naik. Ingat, bulan April bukan bulan kematian. Bulan April bukan bulan yang menakutkan. Tapi bulan April bulan mujizat. Bulan April ini bulan kemenangan yang besar. Yesus bangkit yang kita peringati minggu depan. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita dibebaskan. Hidup kita mengalami kuasa mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi nasihat yang selalu terngiang-ngiang di telinga hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Dan hamba-Mu percaya hati kami menjadi tanah hati yang subur. Dan firman-Mu ini tidak jatuh ke tanah yang berbatu-batu, tapi jatuh ke tanah hati yang baik dan menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, lindungi mereka tetap dalam kuasa darah Yesus, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, virus apapun yang menyerang mereka, tidak bisa mendekat ke dalam kemah kami, ke dalam tubuh kami, tetapi darah Yesus yang melindungi, dan kami sungguh-sungguh terpelihara di dalam kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa semua jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami keresahan,
mengalami banyak hal, masalah dalam keuangan mereka, ekonomi mereka. Semua pengusaha-pengusaha yang mengalami omset menurun dengan drastis. Tapi aku percaya Tuhan, di masa sulit ini, di masa kering ini, Tuhan bisa buka sumber air yang deras. Tuhan bisa buka langit dan tingkap-tingkap langit dilimpahkan berkat melalui apa saja. Aku percaya Tuhan sangat sanggup melakukan itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya hari ini kemenangan sudah terjadi. Hari demi hari kami jalani dengan penuh dengan mujizat demi mujizat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, yang saya ingin umumkan hari ini seharusnya kita minggu pertama merayakan perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi hari ini kita tidak melakukan, kita akan lakukan tanggal 10 April di hari Jumat Agung 5 hari lagi. Bagaimana caranya? Saudara, nanti kita akan melakukan perjamuan kudus secara online juga. Kalau itu hari itu kita belum bisa melakukan di gereja, kita melakukan di rumah-rumah. Jadi saya dorong kepada saudara semua, melakukan ibadah di rumah bukan dengan seenaknya. Dengan tidur-tidur, dengan seolah-olah kita lagi nonton apa, bukan. Tapi kita benar-benar beribadah, kita duduk dengan baik, kita menyaksikan dari alat telekomunikasi itu, dan kita siapkan hati kita, siapkan diri saudara. Kalau saya membaca firman, saudara juga baca firman dari Alkitab saudara atau dari handphone saudara. Nanti tanggal 10 April kita akan lakukan perjamuan kudus juga. Kita akan lakukan itu. Saudara, gereja menyediakan hosti, menyediakan anggur, roti dan anggur, dan saudara bisa mulai ambil itu hari Selasa. Jadi hari Selasa saudara boleh mulai ambil menurut kebutuhan saudara di rumah berapa yang akan ikut perjamuan kudus di 10 April. Nah, saudara ambil mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Saudara boleh ambil di jam kerja di kantor gereja. Ya. Hari Jumat kantor tutup karena itu hari libur. Kita merayakan Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Kalau saudara tidak sempat ambil tubuh dan darah Yesus di gereja, saudara bisa menggantikan itu, adakan sendiri dari rumah, di rumah. Saudara bisa ambil roti tawar, dan saudara potong kecil-kecil, ya, potong kecil-kecil, itu bisa juga dipakai sebagai pengganti hosti yang dari gereja. Tapi kalau saudara bisa ambil, suruh orang ambil atau saudara ambil sendiri, menurut kebutuhan saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus itu. Atau kalau tidak ada roti tawar, saudara pakai crackers. Biskuit crackers itu bisa dipakai. Dan anggur, saudara bisa pakai teh manis. Ambil gelas kecil, isi separuh dengan teh manis. Itu juga bisa melambangkan darah Yesus. Tapi kalau saudara bisa ambil di gereja, saudara ambil, gereja menyiapkan itu. Kita akan lakukan sama-sama tanggal 10 April hari Jumat Agung. Kita tetap harus merayakan kematian dan penderitaan Yesus sama jam 8 pagi, saudara. Dan semoga pesan saya ini, semoga pengumuman dari saya ini, berita dari saya ini boleh diperhatikan oleh semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya rasa begitu saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.